Nah eh, di bis itu aku mimpi lagi rep-repan. Di bis Di bis pun, rep-repan juga. iya, nggak bisa bergerak, badan aku kaku. Pertama yang aku rasain itu aku ngedengar suara anak kecil di telinga sebelah kiri. Di telinga sebelah kiri aku itu ngedengar suara anak kecil kayak main-main gitu, kayak ketawa-tawa gitu biasalah di telinga ke sebelah kiri. Nah, habis suara anak kecil itu, aku ngeliat ada sosok cewek yang datang dari depan, ngedeket. Sampai sekarang di mata aku nih aku masih kelihatan, masih kebayang banget muka cewek itu. Mukanya pucat, putih, pakai lipstik merah, baju merah, rambut panjang. Baju merah. Bajunya merah, lipstik merah, mukanya putih pucat gitu. Dan dia di depan aku senyum. Ini nggak apa di share ya? Boleh. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kismis, kisah misteri. Kali ini bintang tamunya sangat spesial dengan Teh siapa? Teh Ita. Teh Ita, terima kasih sudah mau mampir ke WC Entertainment. Teh Ita apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Sibuk kerja aja ngantor biasa. Oh iya, di sini kan bercerita tentang kisah misteri Teh Ita. Sebelumnya udah pernah nonton belum Teh Ita di WC Entertainment? Udah pernah. Udah pernah nonton ya? Iya, udah pernah nonton. Teh Ita sendiri pernah nggak sih mengalami kismis atau kisah misteri dalam hidup Teh Ita sendiri? Pernah. Beberapa kali, malah lumayan sering sih. Lumayan sering. Iya. Mulai langsung nih ya ceritanya nih. Boleh. Iya, jadi sebenarnya ini bermula dari dulu, udah agak lama sih ceritanya. Ini kejadiannya pertama kali itu waktu sekitaran kelas 4 atau kelas 5 SD aku. Nah, waktu itu aku tuh pulang kampung. Nah, waktu pulang kampung itu pas dari rumah nih berangkatnya aku masih sehat. Nah, pas nyampe ke kampung itu, aku udah panas badannya, demam. Nah, pas nyampe ke kampung tuh demam. Pas sampai kampungnya panas? Nggak di perjalanan mah biasa aja? Enggak, biasa aja. Cuman pas sampai ke kampung itu, aku demam. Nah, pas demam itu, ya biasalah aku tidur, ya kan. Nah, pas di malamnya itu, pas aku tidur, itu aku kayak mimpi, kalau kayak bahasa sekarang mah bilangnya rep-repan lah ya gitu. Cuman rep-repannya ini nggak biasa nih. Biasanya kan kalau orang tuh rep-repan tuh paling cuma kayak ketindihan, terus nggak bisa bergerak gitu lah ya. Cuman kalau aku waktu itu rep-repannya itu aku ngerasa pas aku tidur, aku lagi posisi terlentang. Itu aku ngelihat dari arah kaki aku itu ada kayak bayangan hitam besar, itu dia kayak ngegulung gitu, dan dibarengi dengan suara gemuruh. Oh, ada suaranya juga? Ada suaranya juga, aku dengar ada suaranya. Jadi bayangan hitam tuh kayak mau ngegulung aku, gitu, kayak mau ngegulung aku dari posisi kaki. Iya. Dari posisi kaki tuh kayak mau ngegulung aku dengan suara gemuruh di telinga aku tuh. Jadi aku tuh ketakutan banget waktu itu. Tapi posisinya aku tuh masih tidur sebenarnya, cuma setengah sadar gitu loh. Iya, setengah sadar. Setengah sadar. Nah, itu tuh di situ. Dan entah kenapa tangan aku nih menci di sini nih, nggak tahu gimana, pokoknya tangan aku kesini. Oh, tangannya begini? Sambil aku astagfirullahaladzim gitu. Dan pagi-pagi juga sampai lecet sini. Berarti kencang banget ya? Nggak bisa lepas. Nah itu astagfirullahaladzim gitu, tapi keluar suara astagfirullahaladzim gitu. Terus aku kan tidur sama saudaraku. Nah, saudaraku tuh dengar, kenapa nih anak gitu kan, terus langsung dibangunin tuh. Nah, tapi sebelum aku dibangunin sama saudara aku, dengan suara gemuruh itu yang aku lihat, di telinga kanan aku, itu ada yang bisikin suara, kayak suara bapak-bapak gitu, tapi aku nggak kenal suara siapa. Itu ngomong gini, udah tenang aja, tidur aja, nggak apa-apa gitu. Oh, ada yang bisikin? Iya, kayak seolah-olah suara itu tuh menenangkan aku gitu. Oh, tapi pas dengar suara itu langsung agak tenang? Tapi enggak, tetap bergemuruh. Cuma suara itu tuh menenangkan gitu, udah tenang aja, tidur aja gitu. Tapi aku nggak bisa lah, orang suaranya masih kayak gitu. Tapi nah akhirnya lama kelamaan saudaraku bangunin.
bangun gitu. Akhirnya pas aku kebangun, terus aku dipindahin ke rumah saudara aku yang satunya lagi, yang lumayan agak rame lah di rumah itu. Jadi tempat keluarga aku tuh ngumpul gitu. Nah di situ aku udah mulai tidur, cuman ya masih agak belum nyenyak lah tidurnya gitu. Orang-orang udah pada tidur semua, kan di sana di kampung tuh sepi banget ya. Jadi kalau orang-orang udah pada tidur tuh bener-bener sepi banget suaranya. Nah saat aku masih setengah tidur itu, aku tuh ngedengar suara kayak dari jauh tuh, suara kayak semacam suara serangga gitu, bunyinya sir 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 gitu. Itu suaranya dari yang jauh ngedeket dari pelan makin kencang ngedeket. Dan dulu tuh kan rumah saudara aku tuh masih kayak bilik gitu kan Mas, kayak di kampung gitu, kayak bambu-bambu gitu ya? Iya betul, bambu. Nah dari jauh sir sir sir, terus tiba-tiba pas udah suaranya makin deket, dia tuh kayak kayak bambu yang ditimpuk pakai batu kerikil gitu, kletrek gitu. Tiba-tiba kayak masuk gitu, suaranya tuh kayak masuk ke dalam rumah. Nah itu aku posisinya udah selimutan, di dalam selimut, aku ngedengar suara itu, aku ketakutan, panas dingin, sir sir kletrek gitu. Nah terus cuman kayak selang beberapa menit, suara itu bunyi lagi dan menjauh lagi. Nah itu kalau kata orang kampung aku, itu tuh ada kepercayaan di sana itu kalau misalkan ada anak perawan yang meninggal, itu terkadang dia suka menjelma menjadi, namanya orang sana tuh ngomongnya siit. Dia kayak siit, kayak semacam, nggak tahu dia kayak serangga atau apa gitu. Tapi katanya kepercayaannya kalau ada anak perawan meninggal tuh terkadang dia menampakkan dirinya tuh suka menjelma jadi siit gitu. Dan suaranya tuh kayak gitu, sir 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 kayak gitu. Nah just information, aku tuh dulu punya pengasuh. Nah dulu aku waktu kecil tuh diasuh sama orang dari kampung aku, saudara aku juga sih. Nah dia tuh meninggal. Dia meninggal waktu pas dia masih perawan. Ya dia masih belum menikah, dia sakit, terus dia meninggal. Nah jadi waktu itu tuh jadi kepercayaan orang-orang di kampung aku tuh katanya kayak gitu tuh aku lagi ditengokin sama si pengasuh aku itu gitu. Bilangnya kayak gitu dulu gitu. Ya karena emang aku lumayan lama diasuh sama dia gitu, dan aku baru pertama kali lagi pulang kampung lagi waktu itu. Makanya aku langsung demam terus mimpi kayak gitu, terus ada suara kayak gitu katanya ditengokin gitu. Kalau kata orang Jawa dulu kan kayak gitu ya. Nah terus pas udah tuh malam berlalu, terus paginya tuh aku sakit, demam makin tinggi, terus aku sakitnya tuh lumayan agak aneh menurut aku, aneh banget sih. Iya, anehnya nih, aku itu sakitnya, jadi kalau setiap aku dengar suara nafas orang, suara waktu itu hujan, gemericik air, itu dibarengi dengan suara teriakan. Maksudnya kedengaran suara teriak gitu? Iya, jadi misalkan suara gitu kan, suara nafas orang, itu tuh dibanding ada suara teriakannya, gitu, suara teriakan. Jadi semacam kayak, kalau kayak sekarang mah kayak skizofrenia gitu, jadi ada suara-suara bisikan gitu di telinga aku tuh gitu. Iya, aku aja heran gitu kok bisa gitu kayak gitu, tapi ini bener-bener aku alamin gitu. Tapi itu lama tuh posisi itu, maksudnya kedengeran apa jarang-jarang apa terus gitu? Ya setiap ngedenger kayak suara, kalau ada suara nafas, dan suara gemericik air, itu dibarengi dengan suara teriakan itu. Wah itu aku sampai takut banget, aku gini aja di belakang punggung mama aku tuh, aku nggak berani tuh soal tutup kuping gitu, nggak berani buka. Terus kalau tutup kuping mah nggak kedengeran ya? Iya lumayan sih, tapi tetap aja. Nah, terus selain pendengaran aku yang ada suara teriakan itu, juga aku kalau ngelihat, waktu itu ngelihat posisi aku kan lagi di ruang tamu, terus ada tembok di pojok sana. Nah, aku ngelihat dinding itu tuh semakin aku lihat semakin ngejauh gitu. Nggak tahu halusinasi atau gimana, pokoknya aku ngelihatnya tembok itu tuh makin mengecil menjauh gitu. Nah makanya aku aneh, itu aneh banget buat aku, tapi bener-bener ini real aku rasain. Dan itu bukan mimpi ya, itu udah terbangun kan besok paginya gitu. Itu bener-bener nyata aku rasain. Nah akhirnya
Terus ada saudara aku yang bisa lah gitu ngobatin, kayak dikasih doa-doa, bacaan air gitu. Air yang dikasih doa-doa gitu. Akhirnya aku diobatin, dikasih minum air itu, aku cuci muka, aku minumin air itu kan. Alhamdulillah sih agak mendingan. Udah nggak terdengar lagi tuh suara-suara teriakan-teriakan itu. Teriakan nafas gitu ya. Udah nggak kedengaran suara teriakan-teriakan itu, cuman aku masih sakit, masih demam masih ada. Demam masih ada. Ya udah sampai itu aku pulang lagi ke sini kan, ke rumah. Ya udah masih demam tetap, aku tuh sakit sekitar semingguan kayaknya. Karena itu tuh sekitar semingguan. Nah, mulai dari situ aku tuh jadi sering banget mimpi rep-repan kayak gitu. Di rep-rep ini gimana? Pas balik ke sini? Iya, di rumah. Ini di rumah, udah bukan di kampung. Tapi sebelum-sebelumnya, sebelum aku mimpi di kampung itu, aku belum pernah mimpi kayak gitu. Cuman pas aku setelah mimpi di kampung itu, jadi di rumah aku sering mimpi kayak gitu lagi gitu. Cuman mimpinya beda ya. Cuman ini tuh setengah sadar sih menurut aku, bukan cuma sekedar mimpi. Karena apa ya, aku tuh sampai ngerasa kayak nyata banget gitu. Nah, aku pernah mimpi waktu itu, aku posisinya aku tidur miring ke sebelah kanan. Nah, biasanya aku tuh tidur nggak pernah mau digelapin lampu, selalu terang. Tapi tidur sendiri? Sendiri. Dulu ini waktu pas aku masih tidur sendiri, selalu terang. Nah, entah kenapa malam itu tuh aku pengen banget tidur tuh digelapin. Nggak tahu kenapa, pokoknya kayak pengen aja gitu tidur digelapin gitu. Nah, akhirnya aku gelapin tuh waktu itu. Nah, pas aku tidur digelapin, aku miring ke sebelah kanan. Nah, itu aku ketindihan lagi, mimpi nggak bisa bergerak. Pokoknya badan aku kaku, nggak bisa bergerak. Terus tiba-tiba aku lihat ada sosok di sebelah kanan aku itu. Berarti depan-depanan dong? Sebelah kanan kan ngadep ke kanan? Iya, ngadep ke kanan. Cuman aku nggak lihat wajahnya. Ngeliatnya apa tuh? Aku nggak ngeliat wajahnya, cuman si sosok itu tuh kayak pengen megang. Aku cuma ngeliat tangannya pucet. Oh, jadi ngeliat tangannya aja? Tangannya memegang bagian mana? Kayak mau megang aku aja gitu. Pokoknya dari samping gitu tuh, kayak tangannya udah kayak mau julur gitu. Tangannya pucet banget. Itu kayak mau megang aku gitu. Cuman enggak sempat kepegang kalau yang itu. Enggak sempat kepegang karena keburu sadar dulu apa gimana? Iya, aku berusaha bangun. Dia sempat mau megang, cuman aku sadar nih, oh ini nggak benar. Aku berusaha ngelawan gitu, berusaha bangun. Akhirnya kebangun aku langsung nyalahin lampu dan nggak berani lagi matiin lampu kalau tidur. Dari situ. Nah, setelah itu ada juga banyak deh aku mimpi-mimpi kayak gitu, cuman di sini aku nyeritain yang epic aja gitu ya ceritanya. Nah, abis itu pernah juga aku ini aku ke sebelah kiri sekarang ininya, tidurnya ke sebelah kiri. Nah, kalau ini aku pas aku udah nikah, aku udah di teman suami jadinya tidurnya. Nah, terus aku ke sebelah kiri, sama kayak ketindihan juga, nggak bisa bergerak. Tapi aku tuh udah kayak bangun. Aku kayak udah bangun, udah ngeliat suasana kamar, pokoknya aku udah ngeliat suasana kamar deh. Udah bangun, kerasa udah bangun, tapi badan aku nggak bisa bergerak gitu. Tapi udah bangun maksudnya? Ngerasanya udah bangun karena aku mata aku udah bisa ngeliat suasana kamar. Cuman aku nggak bisa bergerak badannya, kayak masih tidur gitu. Nah, aku ngeliat posisi tangan aku nih di depan mata aku kan, begini kan tidurnya. Nah, aku nih berusaha mau ngangkat tangan aku. Maksudnya mau ngelawan nih, mau bangun nih, gue harus bangun nih gitu kan. Nah, aku berusaha buat ngangkat tangan aku ini. Semakin aku berusaha ngangkat tangan, nah, tangan aku ini bukan tangan yang keangkat, tapi di atas tangan aku ini ada bayangan yang malah keangkat. Gimana sih, kayak di film-film yang suka kalau arwah keluar gitu kan, suka ada bayangan putih gitu kan. Iya, nah itu yang aku lihat. Pas semakin aku ngangkat tangan, itu ada bayangan yang terangkat dari tangan aku nih gitu. Terus? Iya, jadi semakin aku berusaha ngangkat, bayangan tangan aku tuh kayak ngangkat, tapi bentuk tangan, bayangannya terangkat gitu. Jadi kayak kelepas gitu? Iya, kayak dari bayangan tangan aku nih keluar bayangan gitu. Kayak arwah tuh ya? Kayak keangkat gitu. Nah, itu aku bener-bener mungkin kalau orang yang skeptis mungkin mikir bakal,
masa sih gitu ya. Tapi ini bener-bener aku alamin. Bener-bener aku alamin. Dan aku ngerasa itu nyata banget. Bayangan itu. Nah, akhirnya aku berusaha bangun lagi. Ya akhirnya terbangun. Dan kenapa anehnya, aku setiap mimpi kayak gitu, kalau aku kebangun, itu pasti kebangunnya tuh di jam 3 pagi. Oh gitu, maksudnya di setiap bangun langsung lihat jam 3 Iya, pagi? jam 3 pagi. Entah pasti itu jam 3 pagi. Antara kadang jam 3 pagi atau mau subuh. Pokoknya keseringan sih jam 3 pagi kebangun itu. Nah itu. Terus pernah juga posisi aku aku masih lagi tidur juga, ketindihan, nggak bisa bergerak. Nah sekarang nih aku ngelihat sosoknya di depan aku. Terus Ini ketiduran juga sama? iya, sama. Kayak direpin gitu juga sama? Nah, Aku tuh sering banget gara-gara pas awal dari yang mimpi di kampung itu, aku jadi kayak sering gitu, jadi sering ngalamin gitu. Nah, terus itu tuh posisinya dia ada sosoknya di depan aku, cuman emang setiap ada sosok tuh gak pernah ngelihat mukanya. Pasti cuman kayak bentuk siluet badannya gitu. Tapi aku tahu itu bentukannya cewek. Entah cewek yang sama atau bukan, tapi pokoknya selalu yang dateng tuh cewek sosoknya. Nah itu tuh sosoknya ada di depan aku, terus dia megang kaki aku. Kalau kali ini aku berasa banget dipegang. Berasa nih? Berasa banget dipegang. Cuman dipegangnya itu bukan kulit ketemu kulit gitu, bukan tangan gitu kan, bukan kulit ketemu kulit pegang gini, tapi kuku. Kuku? Iya. Oh jadi ngerasanya kayak? Rasanya kayak dipegang kuku gitu loh. Oh. Mungkin kayak kalau punya kuku panjang itu kuku gini, megang ke kaki. Yang lo pakai celana pendek, jadi kerasa gitu ke kulit aku. Cuman aku berasanya yang megang tuh bukan kulit ketemu kulit, tapi kuku. Kuku yang pegang ke kaki aku tuh kuku. Nah, pas abis dia megang itu, aku ya biasa lah nggak bisa gerak kayak gitu. Terus tiba-tiba aku tuh ngerasa kayak aku udah kebangun. Tapi sebenarnya aku masih tidur, cuman kayak jiwa aku aja yang kebangun gitu. Nah, waktu itu tuh kan aku kan tinggal di rumah nenek ya. Nah, di rumah nenek aku tuh kan memang ada nenek, kakek, sama ada adik aku yang tidur. Nah, tidurnya tuh waktu itu tuh masih tidur di depan kamar aku. Jadi di ruang tamu gitu tidurnya. Nah, pas aku abis berasa dipegang itu, aku kayak masih tidur, tapi kayak jiwa aku yang kebangun. Nah dia tuh keluar kamar aku ngikut dia keluar. Oh ngikut dia keluar? Nah pas aku keluar kamar, aku ngeliat posisi semuanya yang pada tidur? Iya, aku ngeliat posisi yang lagi pada tidur. Nenek aku, kakek aku, adik aku, di situ posisinya sama persis kayak kenyataannya aku lihat. Tapi ngelihat posisi Teh Ita sendiri lagi tidur nggak? Maksudnya? Enggak, aku nggak nengok ke badan aku. Jadi tetap jalan aja, ikut jalannya? Aku jalan aja, ngikutin dia. Nggak ngikutin sih, sebenarnya aku ngikut keluar kamar aku doang. Terus aku ngelihat posisi adik aku lagi tidur, nenek kakek aku tidur di situ. Dan aku ngelihat si makhluk itu kayak bukan jalan sih, seperti kayak melayang lah ke arah dapur, terus belok ke kamar mandi. Jadi kalau udah belok ke kamar mandi itu kan harus belok gini, jadi udah nggak kelihatan lagi gitu. Jadi arah dia lurus ke dapur, terus langsung belok ke kamar mandi, udah hilang sosoknya gitu. Tapi Teh Ita nyampe di ruang tamu aja ngikutin? Iya, nyampe di ruang tamu aja. Pas di ruang tamu gimana tuh? Ya pas di ruang tamu aku lihat dia ke arah dapur. Terus sadar apa gimana? Iya langsung kebangun aja. Oh tiba-tiba kebangun? Jadi langsung di tempat tidur lah? Kebangun. Aku ngelihat sosok itu pokoknya ke arah dapur, terus belok ke kamar mandi. Belok ke kamar mandi. Dan yang aku aneh itu aku ngelihat posisi yang sama persis dengan kenyataan saat itu gitu. Ada adik aku, nenek kakek aku lagi pada tidur di situ. Dan aku bersamaan ngelihat makhluk itu melewati mereka yang lagi pada tidur. Gitu. Nah, ternyata ya, aku sih dapat cerita dari nenek aku, dari paman aku. Dulu kan kamar yang aku tempatin sekarang nih, dulu ditempatinnya sama paman aku. Waktu pas tempatin sama paman aku. Nah, paman aku juga ternyata sering mimpi kayak gitu di kamar itu gitu. Sama kayak daerah Prepin juga gitu? Sering mimpi juga katanya. Makanya aku bertanya-tanya ini ada apa sih kamar ini gitu. Nah, just information juga di samping kamar aku itu ada ruangan. Nah, di ruangan itu tuh ada sumurnya. Sumur ya? Jadi sumur, dulunya tuh emang sumur udah dari zaman dulu deh, dari zaman kakek aku masih muda tuh udah ada sumur.
sumur zaman dulu. Dulu tuh sumurnya di luar sebelum dibangun rumah. Nah sekarang kan udah dibangun rumah, sumur itu tetap ada tapi di bawah lantai. Jadi bisa diangkat gitu lantainya. Tapi fungsi nggak itu sumurnya? Fungsi, fungsi masih dipakai sampai sekarang sumurnya. Cuman itu sumur udah lama emang. Nah memang agak creepy juga itu sumurnya di situ. Soalnya kakek aku juga dulu pernah waktu pas bibi aku masih bayi nangis terus. Terus ada apa nih, anak biasanya kan kalau nangis terus ya nangisnya nggak wajar lah gitu, nangis terus tiap malam gitu. Kakek aku muterin lah rumah, pas nyampe ke belakang rumah ngeliat di sumur itu ada yang duduk. Ada yang duduk, mbak-mbak. Nah itu emang sumur itu kayaknya memang agak serem sih. Sumur tua sih. Udah lumayan lama lah sumurnya. Nah itu tuh, posisi sumur itu tuh benar-benar nempel sama kamar aku. Jadi ini ruangan yang ada sumurnya, ini kamar aku, gitu bersebelahan banget. Tapi ada tembok. Ada temboknya, ada temboknya. Oh jadi samping-sampingan ya? Samping-sampingan, cuman ada temboknya. Nah terus, ya udah terus paman aku juga dulu katanya sering mimpi waktu pas masih tidur di situ gitu. Nah habis itu, wah pokoknya ada banyak lah mimpi-mimpi, paling yang kalau kayak ketindihan-ketindihan biasa yang cuman gak bisa bergerak mah aku banyak gitu. Cuman itu yang aku sampai berasa dipegang kayak gitu. Gak sampai ngeliat. Iya kayak gitu aku ngerasa aneh sih. Terus pernah juga aku waktu pas aku jalan-jalan ke Jogja. Aku pernah jalan-jalan sama teman aku cuman berdua, cewek. Oh berdua? Cuma berdua aja cewek. Jalan-jalan ke Jogja. Terus awalnya pas kita datang ya biasalah gitu, maksudnya nggak ngerasa serem, nggak ngerasa iseng, tempat penginapannya juga enak, maksudnya terang, nggak creepy lah, nggak takut gitu ya. Nah terus, tapi kita tuh pas siang tuh kita jalan-jalan ke salah satu tempat wisata di Jogja. Itu pernah dijadiin tempat syuting film juga. Nah itu tuh sebuah rumah gitu, tapi bergaya Belanda rumahnya. Bergaya Belanda, terus di dalam rumah itu juga ada benda-benda antik gitu, foto-foto Belanda kayak gitu. Emang apa ya, aku sih merasanya auranya agak serem sih emang rumah itu gitu. Berarti itu rumah peninggalan bekas zaman Belanda kan? Sebenarnya sih bukan peninggalan Belanda, cuman waktu itu dijadiin tempat syuting film. Nah syuting filmnya itu tentang berlatar Belanda gitu. Iya. Jadi properti-propertinya gitu. Cuman memang menjadikan rumah itu kayak ya agak serem. Soalnya kan suasananya gelap, terus kayak lembab, terus ada ditambah lagi barang-barang antik, terus ada kayak kursi goyang, kayak gitu-gitu. Terus dan rumahnya itu semuanya dari kayu. Dia rumahnya lantai 2 gitu. Nah ruangan-ruangannya juga bergaya Belanda gitu. Dan penerangannya juga ya gitulah, nggak terlalu terang gitu, jadi kayak agak remang-remang gitu. Nah pas di situ, pas udah aku mau keluar dari rumah itu, ada anak kecil ngomong ke ibunya, mama ada hantu, katanya gitu. Ngomongnya ke siapa? Ke mamahnya. Cuma dengar ya? Aku dengar. Aku lagi foto-foto di situ, terus ada anak kecil ngomong kayak gitu, mama ada hantu, katanya gitu. Terus kata mamanya, apaan sih kamu, nggak ada apa-apa, katanya gitu. Terus tetap dipaksa masuk anaknya, padahal anaknya nggak mau masuk. Tapi mama aku nggak mau, itu ada hantu gitu. Tapi mamahnya nggak ada apa-apa gitu. Nah aku habis itu aku sama temen aku, yaudah yuk keluar yuk gitu kan, langsung ngerasa nggak enak. Ya udah langsung keluar. Nah abis aku muter-muter di daerah tempat wisata itu, pulanglah ke penginapan kan. Ya, balik ke penginapan. Itu nggak tahu kenapa aku ngerasa aura penginapan jadi beda. Jadi ngerasa kayak gimana ya, kayak iseng. Terus di kamar mandi tuh kayak kan ada ventilasi ya, aku ngerasa aku kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang ngikutin gimana, pokoknya beda deh dari suasana pas awal aku datang gitu. Pas awal aku datang tuh beda jadinya. Nah udahlah aku nggak ngehirauin lah, dan untungnya juga nggak ngeliat apa-apa, nggak mimpi apa-apa, pokoknya di situ cuman ngerasa nggak nyaman aja. Ngerasa nggak nyaman doang. Nah terus kejadiannya ini pas pulang, aku kan pulang naik bis. Pulang naik bis. Nah di bis itu aku mimpi lagi rep-repan.
Oh, di bis Di bis di depan pun juga. iya, gak bisa bergerak, badan aku kaku. Pertama yang aku rasain itu aku ngedengar suara anak kecil di telinga sebelah kiri. Di telinga sebelah kiri aku itu ngedengar suara anak kecil kayak main-main gitu, kayak ketawa-tawa gitu biasalah di telinga ke sebelah kiri. Nah, habis suara anak kecil itu, aku ngeliat ada sosok cewek yang datang dari depan, ngedeket. Sampai sekarang di mata aku nih aku masih kelihatan, masih kebayang banget muka cewek itu. Mukanya pucat, putih, pakai lipstik merah, baju merah, rambut panjang. Baju merah. Bajunya merah, lipstik merah, mukanya putih pucat gitu. Dan dia di depan aku senyum gitu, ngeliatin aku senyum. Dan posisinya aku ngerasa di bis, tapi bisnya nggak ada. Jadi kayak aku ngerasa di jalan. Bayangan aku nih, aku lagi di jalan, lagi posisi ngebut, posisi jalan kenceng. Cuman bisnya tuh nggak kelihatan. Tapi berasa kayak aku berasa lagi duduk nih. Aku kayak berasa lagi duduk di jalanan tetap jalan ngebut kenceng. Cuman kayak di luar gitu. Gimana sih, kayak jalan aja gitu, kayak jalan melayang. Padahal di bis gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak di jalan gitu. Dan si cewek itu tuh ngeliatin aku dari depan, senyum. Untungnya nggak serem, tampangnya cantik ceweknya, ngeliatin aku. Terus ya aku takut lah, tutup kan, langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Terus suaranya sambil bergetar, astagfirullahaladzim gitu, bergetar suaranya. Nah akhirnya dibangunin sama temen aku yang sebelah. Mbak bangun mbak, kenapa mbak bangun gitu. Terus pas dibangunin sama temen aku itu, aku kayak astagfirullahaladzim, kayak langsung kelepas gitu, kayak langsung bisa napas. Soalnya aku pas yang si cewek itu ngedeket, nyesek. Oh gitu ya? Aku ngerasanya nyesek. Jadi kayak agak susah napas dibangunin sama temen aku itu. Aku langsung ngerasa kayak terbebas gitu. Langsung dapat oksigen. Astagfirullahaladzim. Langsung ke di bis lagi langsung aku ngeliat bis, teman kan gelap ya, bis kan digelapin kan kalau malam. Iya, langsung astagfirullahaladzim kataku. Kenapa mbak? Aku mimpi, aku bilang gitu. Cuman di situ aku belum berani cerita. Belum berani cerita aku mimpinya ngelihat apa. Aku cuman ngomong ke teman aku mimpi ngedengar suara anak kecil ketawa-tawa, aku bilang gitu. Cuman catatannya aku belum cerita tentang sosok si cewek itu ke teman aku. Nah, saat itu aku ngelihat jam 3 pagi. 3 pagi. Iya. Selalu jam 3 pagi aku ngelihat handphone, jam 3 pagi. Itu pas aku kebangun itu jam 3 pagi. Nah, pas itu aku belum cerita sama teman aku sosok si cewek itu. Nah, karena waktu itu bis itu nggak terlalu penuh, sebelah situ kan kosong bangkunya. Sampingnya. Nah, akhirnya aku pindah ke sebelah supaya aku bisa rebahan. Akhirnya kita duduk masing-masing tuh sama temen aku pindah ke sebelah. Ya udah tuh. Nah, pas paginya itu kebetulan kan aku pas habis dari Jogja aku langsung ke kantor waktu itu. Langsung kerja? Langsung kerja karena waktu itu mepet waktunya, aku pulang tuh Senin. Jadi aku langsung kerja. Nah, pas di kantor, temen aku cerita, mbak, aku juga pas kamu pindah aku mimpi tau mbak, kata dia gitu. Oh yang barengan itu kan berdua itu? Temen aku itu, aku mimpi tau mbak, katanya gitu. Mimpi apa kamu, kata gitu. Aku juga mimpi ada suara anak kecil, kata dia gitu. Ada suara anak kecil, tapi kalau aku suara anak kecilnya nangis, kata dia. Kalau aku kan ketawa ya, kalau dia nangis suara anak kecilnya. Nah terus, tapi masa kalau aku ada cewek tau mbak, aku ngelihat ada cewek pakai baju merah, lipstik merah, mukanya putih pucat. Oh sama berarti? Iya, aku merinding. Aku setiap cerita ini masih merinding. Kataku, loh kok sama sih? Aku bilang gitu. Padahal catatan, tadi aku belum cerita. Belum cerita soal yang ceweknya itu belum. Kan? Aku belum cerita soal cewek itu. Aku baru cerita soal yang anak kecil. Kamu mimpi kayak gitu juga? Iya. Kok sama sih? Aku bilang gitu. Itu pas aku bilang sama, wah itu di kantor kan belum ada orang, ya baru kita dong berdua. Langsung, badan aku langsung panas tau. Langsung merinding, badan aku langsung panas. Cari makan, akhirnya keluar aku nyari makan kan, nyari sarapan waktu itu. Serius kamu ngelihat kayak gitu juga? Iya. Kayak gimana ceweknya? Pakai baju merah, mukanya putih, pakai lipstik merah, rambutnya panjang. Sama persis. Terus dia senyum ya ngeliatin. Iya, dia senyum. Oh, dia juga disenyumin juga? Oh. Disenyumin juga dia ngeliat. Serius aku bilang, iya.
Iya beneran sama persis, sosoknya sama persis. Ya aku nggak tahu ya apakah mungkin itu dari tempat yang wisata itu atau dari mana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kita mimpi hal yang sama. Di tempat yang sama. Nah abis itu temen aku mah sakit. Besokannya temen aku sakit. Sakit. Temen aku sakit malahan sampai dia sakitnya dia lumayan lama, mungkin karena dia nggak enak, nggak masuk kantor lama, akhirnya dia resign. Sampai resign dia, soalnya terus dia bilang dia kan emang orang Jogja kan, jadi dia bilang dia mau berobat ke Jogja gitu, jadi dia sekarang di Jogja. Sampai sekarang di Jogja. Ya udah, terus akhirnya ya udah dia sekarang masih di Jogja gitu, jadi aku juga udah nggak ketemu lagi sama dia. Nah udah tuh itu kan di Jogja. Abis itu udah tuh soal mimpi-mimpi udah gitu, kayak gitu ceritanya. Cuman menurut aku entah orang mau percaya apa enggak, tapi menurut aku itu bukan sekedar mimpi, karena aku ngerasanya bener-bener nyata. Aku rasain sendiri, bener-bener aku lihat sendiri. Ya menurut aku itu bukan cuma sekedar mimpi sih, iya kan. Nah selain itu aku juga pernah punya pengalaman, aku lagi bikin video sama teman aku waktu itu. Ya kita lagi suka-suka K-pop lah ya, Nah waktu itu lagi ada filter baru tuh di Instagram, kita coba lah. Nah waktu itu tuh teman aku datang ke rumah, ada keperluan, dia mau ngambil pesanan dia apa gitu. Nah dia datang itu sekitar jam 8 malam lah, kayak habis isya gitu. Terus dia bilang, nyoba filter ini yuk, gini ada filter baru nih di Instagram gitu. Kataku, filter itu apa? Filternya filter apa maksudnya kayak? Filter K-pop. Lagu K-pop lagi ada baru comeback, terus ada filternya di Instagram. Dia pengen nyoba yuk gitu. Terus kataku, janganlah udah malam, aku bilang gitu. Ya ntar aja, yalah cuma sebentar ini, kata dia gitu. Yaudah yuk, coba yuk. Nah, memang kan di depan rumah aku itu memang agak gelap. Depan rumahku agak gelap. Nah yang terang kan posisi rumah, lampu rumah gitu kan yang terang. Nah kataku ngadep ke rumah aja. Nah kalau ngadep ke rumah kan backlight ya, maksudnya jadi gelap gitu mukanya. Nah akhirnya kata temen aku ngadep sini aja, jadi background yang gelap itu. Jadi cahayanya kelihatan lah. Iya, jadi cahayanya dari lampu rumah. Nah akhirnya kan backgroundnya kan yang gelap itu dong. Aku perasaan aku udah gak enak. Aku kan maksudnya aku tahu lah keadaan rumah aku gitu, daerahnya kayak gimana gitu kan. Aku takut aja gitu kalau ada sesuatu gitu kan. Gak tahu, perasaan aku udah kayak gak enak aja. Aku bilang jangan kan, kata dia maksa kan. Ya udah tuh akhirnya kita bikin tuh sebentar. Nah bikin udah tuh dia pulang kan. Di HP siapa tuh? Waktu itu kayaknya di HP dia deh, cuman udah dikirim ke aku. Nah terus pas dia udah pulang, aku lihat-lihat dong videonya di kamar. Cuman aku udah lihatnya tuh udah sekitar jam 10-an, aku ngeliatnya udah agak malam. Aku lihat videonya, aku udah mikir gini, aku takutnya ada apa-apa nih, gue bilang gitu. Soalnya belakang gelap banget belakang tuh. Udah takutnya ada apa-apa nih. Aku puter, aku pause, aku puter, aku berhentiin gitu. Buat ngecek aja gitu, supaya maksudnya ngecek keyakinan bahwa nggak ada apa-apa gitu. Pas aku berhentiin, apa nih? Aku bilang gitu, apa nih? Putih-putih di belakang. Aku berhentiin, itu kayak sosok Mbak Kun. Tapi boleh ngeliat sih? Iya sih, aku ada sih videonya. Ini tuh di depan rumah aku itu kan ada saung gitu. Saung. Nah, dia tuh ada di atapnya, ada di atap saung itu. Gitu. Ada di atap saung itu. Nih. Awalnya tuh pas pertama tuh nggak ada tuh di belakang aku. Nah, tuh dia baru muncul di belakangnya. Coba dari awal. Nih. Tuh nggak ada kan? Nah, pas tuh muncul kan? Nah, ini yang ada yang aku slow motion. Tuh, ini tuh di atap saung. Nah, ini tuh ada di atap saung tuh. Kayak gede gitu kan? Ininya. Ini nggak apa di-share ya? Boleh. Jadi ini. Nanti aku putar di videonya.
gas banget sih ini. Nah, ini itu sebenarnya video udah lama sih, tahun 2018. Oh, tahun 2018. Ini lagi pas eranya ini, waktu pas comeback. Ya tahun 2018 ini videonya udah lama, udah lumayan lama. Tapi pas teman lihat, tapi teman waktu itu nggak ngeh juga itu. Belum ngeh. Ngehnya Nah, pas aku kayak gini, ada apa nih gitu. Terus aku langsung ngechat temen aku. Lu lihat dah video tadi kita. Gue bilang apa? Tadi gue bilang jangan, udah malam, aku bilang gitu gelap. Lu malah maksa, aku bilang gitu. Lu lihat tuh videonya, aku bilang gitu kan. Terus sama dia, emang ada apaan sih gitu kan. Sama dia diputer, lu pause deh, lu berhentiin. Wah, dia langsung takut. Ah gila lu, kata dia gitu. Apaan itu, kata dia gitu. Terus dia langsung manggil adeknya, dia nggak berani tidur sendiri. Dia langsung tidur sama adeknya. Aku aja pas itu, aku masih belum yakin waktu itu. Aku masih mau mastiin sebenarnya itu apa di atas. Takutnya apakah ada kain, atau apakah ada karung, atau cuman refleksi cahaya doang gitu kan. Aku mau mastiin, cuman aku pas ngeliat itu belum berani keluar. Kataku, tungguin ada orang deh di depan gitu. Nah terus pas aku tunggu agak lama, ada saudara aku pulang, tetangga lah gitu di depan rumah. Cuma kan emang saudara semua di situ. Nah ada saudara aku dengar suara motor. Mendengar suara motor, kataku, ada orang nih. Keluar lah, ngeberaniin diri. Aku ngeberaniin diri buat keluar. Aku ngecek di atas itu ada apa sih gitu. Nggak ada apa-apa dong. Sama sekali. Nggak ada apa-apa. Nggak ada cahaya yang maksudnya yang berpotensi nimbulin bentuk kayak gitu. Atau ada kain, atau ada karung, apa nggak ada. Aku udah ngecek saat itu juga, aku ngecek. Nggak ada. Dan aku cerita itu ke kakek aku, pas paginya aku cerita, aku kasih lihat videonya. Terus pas siangnya, saungnya langsung dihancurin sama kakek aku. Langsung dirubuhin? Iya, langsung dirubuhin sama kakek aku. Jadi udah nggak ada lagi saungnya sekarang, udah dirubuhin sama kakek aku saat itu juga. Pas aku kasih lihat itu, langsung dihancurin. Ya udah akhirnya aku ini aja, dulu kan belum ada TikTok kayak, jadi belum ada aplikasi iya belum ada iya, jadi belum aku upload kemana-mana gitu. Iya kayak gitu. Dan aku tuh pernah diceritain dulu sama uyut aku, katanya daerah rumah aku itu dulunya tuh tempat perang Belanda gitu. Sorry. Perang Belanda maksudnya banyak orang Belandanya di situ. Katanya daerah situ tuh dulu kayak hutan gitu. Terus tempat Belanda tuh di situ suka pada bersembunyi di situ. Bersembunyi Belanda. Kata uyut aku ya dulu uyut aku waktu pas masih ada, aku sering diceritain tuh waktu aku kecil dulu. Nah, pernah juga ada temennya paman aku pernah main ke situ. Dia tuh baru pertama kali main ke situ. Cuman dia orangnya emang bisa lihat. Bisa lihat. Katanya dia lihat di rumah aku tuh kayak di belakang rumah aku tuh kan kebun bambu gitu. Emang kebun masih luas, terus ada pohon bambunya. Katanya itu tuh ada kayak perkampungan di situ, di belakang rumah aku. Jadi ngeliatnya ada perkampungan gitu? Iya, katanya ada. Dia katanya ngeliat ada kayak rame orang, kayak semacam perkampungan gitu katanya di belakang rumah tuh. Dan memang aku pernah beberapa kali denger suka ada suara orang nyapu di belakang rumah. Malam-malam. Nggak mungkin dong, siapa sih yang mau nyapu malam-malam di belakang rumah? Orang kebun luas, terus ada pohon bambu. Ngapain juga orang nyapu gitu kan malam-malam di situ? Iya, suara nyapu. Suka ada suara nyapu. Dan saudara aku juga pernah dengar ada suara nyapu di belakang rumah. Di belakang rumah aku itu. Cuman emang kalau keluarga aku sih belum pernah ada yang lihat sih maksudnya. Termasuk? Kalau aku mah dulu waktu kecil. Yang aku sering lihatnya waktu kecil. Situ? Iya, daerah rumah aku situ. Untungnya alhamdulillah sekarang udah nggak pernah, udah gede. Tapi kalau waktu aku kecil aku sering lihat. Aku pernah lihat. Aku meskipun ini kejadiannya waktu aku kecil ya, tapi masih kebayang banget bentukannya di mata aku. Aku pernah lihat
sosok cewek. Aku masih ingat banget. Cuman aku ngeliatnya dari posisi belakang, punggung. Jadi punggung dia, nggak belakangin nggak. Makanya aku ngeliat kayak gitu, jarang ngeliat muka, selalu ngeliat punggung gitu, ngeliat punggungnya. Dia pakai pakaiannya dia tuh pakai rok, pakai kemeja bunga-bunga, kemeja putih tapi motif bunga-bunga kuning. Aku ingat banget, makanya jelas banget di mata aku. Roknya panjang? Nggak ngeliat sampai bawah sih. Pokoknya dia pakai rok, terus bajunya atasan kayaknya, soalnya aku kayak cuma ngeliat sedengkul gitu, nggak ingat ngeliat sampai bawah, nggak full. Nah itu tuh dia jalan dari depan rumah, terus belok masuk ke itu ruangan yang ada sumur. Iya, ruangan yang ada sumur, masuk ke situ. Tapi ruangan yang ada sumur itu ditempatin nggak sih? Buat apa sih? Maksudnya ruangan itu? Tempat barang sekarang mah. Sekarang gudang gitu. Cuma nyimpen barang-barang. Itu sebenarnya sekarang udah jadi rumah bibi aku. Tapi sama bibi aku juga nggak ditempatin. Cuma disimpan barang-barang doang gitu. Jadi dikosongin lah. Intinya nggak ada yang nempatin gitu. Nah, terus selain sosok si cewek itu, aku juga pernah lihat waktu aku kecil. Aku tuh lagi disuapin sama nenek aku. Di depan TV gitu kan, ada buffet gitu, nah tiba-tiba pas aku lagi disuapin itu, dari belakang buffet tuh muncul kayak ini manusia tapi mukanya kerak, muncul aja gitu, dia kayak ngelongok gitu ngeliat aku. Tapi langsung gimana? Nangis apa gimana? Aku langsung, Umi itu apaan gitu kan, reaksi anak kecil biasanya kayak gitu kan, Umi itu apaan, aku bilang gitu. Terus aku kejar, dia kan pas nongol gitu dia langsung ke belakang buffet itu. Aku kejar, Umi itu apaan gitu. Terus aku langsung kejar, nggak ada. Terus kata Umi, apaan sih orang nggak ada apa-apaan, katanya gitu. Nah itu jelas banget, aku masih inget banget. Dia kayak apa, mukanya manusia, badannya manusia tapi mukanya kerak, Jelas banget. Jelas, pakai bajunya warna oranye. Baju Kayak kerasakti gitu. Jadi bener-bener aku ngelihat bukan cuma kayak bayangan gitu, kayak asap gitu, enggak, tapi bener-bener ngelihat jelas wujudnya gitu. Cuman ya waktu kecil doang. Sekarang mah alhamdulillah nggak pernah sih, udah gede. Udah nggak pernah. Udah alhamdulillah nggak pernah. Ya paling gitu kalau gede ya gitu, mimpi-mimpi kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya terakhir aku ngalamin mimpi kayak gitu tuh yang masalah yang di Jogja itu, yang habis dari Jogja itu. Setelah itu alhamdulillahnya nggak pernah sih, udah nggak pernah lagi. Itu aja sih palingan cerita aku. Memang sampai bisa ngeliat, kayak ngikutin juga ya. Terus suasana di ruang tamu, padahal masih tidur. Iya, benar-benar kelihatan kayak nyata banget. Dan itu benar-benar aku alamin sampai ada yang bikin aku sakit kan. Iya. Tapi terima kasih banget Tayeta berbagi pengalaman di sini di WC Entertainment, karena pengalamannya menurut saya juga luar biasa banget. Iya. Sampai segitunya. Oke, terima kasih buat Tayeta sudah mau bercerita dan mampir di sini. Dan buat teman-teman WC Entertainment, kalau yang ingin bercerita juga boleh ke sini. Datang aja atau di komen. Oke, untuk kita tutup aja langsung Tayeta ya. Iya. Semuanya terima kasih, Tayeta terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.